Hormat Bapak Insinyur RM Bagus Irawan Widyawardana ST MSI IPM selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang kami hormati Bapak Insinyur Lukman Asafat STMKOM selaku Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang kami hormati Ibu Kania Kinasih STMArs selaku Program Studi S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang dan sekaligus akan menjadi moderator kita pada hari ini. Yang kami hormati kepada para narasumber hari ini yang pertama, Bapak Ismet Adi Pradana STMM. Beliau adalah Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas Tata Ruang Kota Semarang. Yang kedua, Bapak Arsitektur Bayu Ari Wibawa IAI. Beliau adalah Sekretaris 1 IAI Jawa Tengah. Yang ketiga, Ibu Dr. Nur Rahmawati Syamsiah STMT. Beliau adalah Kepala Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan yang keempat, Bapak Dr. Edi Susanto SKP MKes. Beliau adalah Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Semarang. Dan yang kami hormati pula kepada Bapak Ibu serta tamu undangan dan para stakeholder yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini, Kamis 3 November 2022, kita dapat mengikuti acara workshop penyusunan kurikulum program studi S1 Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang terang dan meninggalkan kegelapan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara hari ini, perkenankan penandatanganan naskah implementasi kerjasama. Yang kelima, doa. Yang keenam, penyerahan sertifikat dan cindera mata. Yang ketujuh, penyampaian materi, diskusi, dan tanya jawab. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillah. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan visi misi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang dan Pancasila yang akan dipimpin oleh Saudara Yanwar Ibnu Ramadan Eskom dan ditirukan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum pembacaan teks visi misi dan Pancasila, mari kita teriakan yel-yel Fakultas Teknik terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Fakultas Teknik Jaya, Fakultas Teknik Unggul, dan Fakultas Teknik Go Internasional. Fakultas Teknik Jaya, Fakultas Teknik Unggul, Fakultas Teknik Go Internasional. Visi misi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Visi Fakultas Teknik yang unggul di bidang rekayasa, berkarakter, dan berwawasan internasional. Misi 1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi yang unggul dan bermutu, yang berorientasi pada kebutuhan pasar dan dunia usaha berdasarkan nilai-nilai Islam. 2. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan akademik yang baik, bersih, dan akuntabel. 3.
menyelenggarakan penelitian inovatif untuk pengembangan iptek dan menghasilkan publikasi pada jurnal terakreditasi nasional maupun internasional, serta pengabdian masyarakat dengan penerapan teknologi yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Mengembangkan kerjasama dan komunikasi secara berkelanjutan dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri di bidang rekayasa. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih untuk para hadirin, dipersilakan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur RM Bagus Irawan Widyawardana STMSI selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yang pertama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita semuanya bisa hadir dalam acara workshop visi misi dan kurikulum program studi S1 Teknik Arsitektur dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Selanjutnya yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang lurus dan benar, dan semoga kelak semuanya kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Selanjutnya, yang pertama dan utama, kepada seluruh narasumber yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini, kami atas nama pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di tengah-tengah kesibukan beliau pada kesempatan pagi hari ini masih bisa menyempatkan untuk hadir dalam acara workshop pagi ini. Tentunya kami sangat berharap dan memohon masukan kepada program studi yang umurnya baru berapa Mbak Kania ini? 2 bulan ya, baru 2 bulan ya. Jadi masih, bayi itu masih lucu-lucunya Pak Bayu ya. Ya, ini kita umurnya masih sangat muda sekali dibandingkan dengan UMS ya. Mungkin juga UPGRIS yang sudah lebih lama dan juga lebih mapan. Selanjutnya kami juga sampaikan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang pada kesempatan pagi hari ini juga kami aturi undangan. Tentunya sebagai stakeholder kami juga membutuhkan masukan dari Bapak Ibu sekalian terkait dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Karena nanti lulusan dari Prodi Informatika diharapkan ketika sudah menyelesaikan studi di Unimus bisa juga diserap oleh pengguna jasa dalam hal ini tentunya di bidang arsitektur. Oleh sebab itu kami atas nama pimpinan fakultas juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu stakeholder yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Untuk itu kami yang pertama akan menyampaikan ini narasumber kita urutkan saja ya. Yang kalau dilihat dari fotonya itu kan yang pertama adalah Pak Ismet ya. Pak Ismet, Pak Ismet Adi Pradana, STMM, beliau adalah Kabid Tata Bangunan di Staru. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu sekalian. Ya. Beliau langsung ada di bawah Bapak Kepala Dinas, Bapak Irwansyah, yang tentu beliau punya kewenangan dan punya decision maker terkait dengan bangunan gedung yang sekarang memang aturannya sudah berubah ya Pak Ismet ya. Semua izin bangunan gedung, para pemerkarsa harus memproses dengan cara online, yaitu memasukkan semua dokumen, hasil drawing-nya atau gambar perencanaannya melalui sistem SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang sudah betul didesain oleh Kementerian PU Pusat. Dalam hal ini untuk mempermudah proses pengajuan. Dan kami atas nama pimpinan Fakultas Teknik mewakili Pak Rektor menitip salam kepada Bapak Kepala Dinas, karena tanpa beliau, Bapak Ibu sekalian, gedung kita tercinta utamanya adalah Rumah Sakit Pendidikan Unimus belum bisa mendapatkan izin bangunan gedung. Alhamdulillah sudah terbit SK dari Bapak Kepala Dinas terkait dengan bangunan gedung khususnya untuk pendirian rumah sakit. Dan insya Allah kami perlu laporkan kepada Pak Ismet, insya Allah rumah sakit Unimus ini akan kita operasionalkan di pertengahan tahun 2023. Dan ini juga merupakan amanah dari Bapak Wali Kota Semarang pada waktu itu. Kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, meskipun ya di wilayah Gedung Mundu ini, Kelurahan Gedung Mundu kan sudah ada RSUD, apa Mbak jeneng Mbak? RSUD Wongsonegoro, kemudian juga sudah ada rumah sakit Primaya ya, tapi beliau Pak Wali Kota cerdas. Ya, dalam arti justru rumah sakit perlu, jangan khawatir. Pada waktu itu Bapak Kepala Dinas seluruh Kota Semarang dikumpulkan di Unimus untuk mendapatkan pencerahan dari beliau, dan akhirnya Bapak Kepala Dinas Kota Semarang Kesehatan menyetujui untuk berdiri kembali rumah sakit Unimus. Ini adalah berkat dari Bapak Wali Kota Semarang yang sekarang sudah naik menjadi Kepala LP KP ya, pejabat setingkat menteri ya, alhamdulillah. Ini luar biasa sekali, kita patut bangga kepada beliau. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ismet. Tentunya proses tata bangunan ini juga setidaknya sebelum ditandatangani oleh beliau Bapak Irwansyah juga melalui Bapak Kepala Bidang ya tata bangunan di Staru, yaitu Pak Ismet Adi Pratama. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kemudian yang kedua, ini sahabat saya, ya Pak Ari Bayu Ariwibawa, ini tidak asing lagi. Beliau kalau di instansi pendidikan, beliau adalah Ketua Program Studi Arsitektur UPGRIS. Tetapi di sini beliau diundang sebagai Sekretaris 1 IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Tepuk tangan Bapak sekalian, alhamdulillah. Ya. Kebetulan Pak Bayu ini satu tim dengan saya di TPA, tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Wonosobo, dan beliau sebagai TPA Arsitektur. Dan kalau kita lihat jadwal beliau sebelumnya cukup padat Bapak Ibu sekalian. Tapi alhamdulillah nih Pak Bayu bisa menyempatkan waktu ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Dan harusnya hari ini juga ada sidang ya Pak ya. Ada sidang PBG juga untuk Kabupaten Wonosobo karena jadwalnya Selasa dan Kamis ya. Tapi kemarin kami sengaja agak diem-diem begitu ya, karena memang nanti kalau hari ini ada sidang Pak Bayu tidak bisa menjadi pemateri untuk acara hari ini ya. Alhamdulillah kok belum ada jadwal, sehingga kemungkinan akan diundur pada minggu depan terkait dengan pleno TPA untuk persetujuan bangunan gedung. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Bayu atas kesempatan bisa hadir pada kesempatan yang baik pagi hari ini.
Kemudian sahabat saya yang tidak asing lagi adalah Kaprodi Arsitektur UMS ya, Ibu Dr. Nur Rahmawati Samsiah STMT. Kemarin ketemu di Parapat ya Bu? Iya. Saya itu kemarin ketemu beliau di Parapat tapi karena mungkin tidak ngeh gitu ya. Dan waktu itu kayaknya Bu Ratna dan bukannya belum fix ya untuk narasumbernya ya, masih bingung begitu Bu. Jadi kalau sudah fix mungkin waktu di Parapat langsung saya tembung begitu, Bu Nun Sewu bisa enggak saya begitu ya. Karena bagi kami ketika kami ada di Amal Usaha Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah itu pantang menolak, ya Bu, pantang menolak kalau mendapat amanah. Tapi tidak boleh apa Pak istilahnya itu mencari jabatan atau kedudukan atau pekerjaan tertentu, tetapi justru ketika sudah mendapatkan amanah kita tidak boleh menolak. Oleh sebab itu saya haturkan terima kasih kepada Ibu Nur Rahmawati. Tepuk tangan Bapak sekalian untuk Ibu Nur. Dan yang satu lagi ini adalah Kepala Lembaga LP3M Unimus ya, Bapak Dr. Edi. Nanti hadirnya siang ya. Oke. Terima kasih juga kepada Pak Edi selaku Kepala LP3M yang selalu membimbing kami, utamanya ini terkait dengan kurikulum ya, kemudian pengembangan program studi baru ya. Kemarin juga Sekretaris LP3M itu Dr. Endang ya, yang beliau juga mendesain dan juga merencanakan kegiatan untuk workshop juga ya, karena setelah prodi baru terbit, izin terbit dan operasional memang harus dilakukan workshop visi misi kurikulum program studi. Dan tentunya tidak kalah penting ya kepada Bapak Wakil Dekan, Pak Wakil Dekan Pak Lukman Asafat ini adalah Ketua Tim Takfos Prodi Baru. Tepuk tangan Bapak sekalian ya, alhamdulillah. Ya berkat leader Pak Lukman ini Fakultas Teknik bertambah 2 prodi baru, yaitu Teknik Sipil dan Arsitektur yang umurnya hanya 1 bulan ya. Sipil 1 bulan lebih dahulu lahir ya, kemudian dilanjutkan dengan arsitektur ya, alhamdulillah. Masih ada satu lagi Bapak Ibu, itu apa Pak? Teknologi informasi ya. Teknologi informasi yang masih dalam proses penggodokan, dan kami berharap nanti di tahun 2023 setidaknya ya, izin sudah bisa terbit. Kemudian kami sebetulnya Bu Nur juga sedang memproses S2 Teknik Mesin. Ya, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan Pak Dekan Fakultas Teknik UMS, Pak Rois ya, Dr. Rois. Kemudian kami juga sudah langsung matur Pak Rektor UMS dan Bapak Wakil Rektor. Waktu itu Wakil Rektor 1, tetapi ternyata sebelumnya disetujui untuk pinjam dosen di UMS ya. Tapi kemudian informasi yang kami terima untuk UMS juga akan mendirikan prodi S3 Teknik Mesin. Ya, akhirnya pada waktu itu usulan kami dipending dulu ya. Jadi tidak diperkenankan karena home base-nya itu kalau sudah berpindah kan akan mengurangi rasio dosen. Sehingga belum bisa. Ini kami masih juga memproses apakah bisa dan tidaknya untuk program S2 Teknik Mesin. Tapi kami sangat bersyukur ya, dukungan kuat dari UMS. Saya ingat betul Bapak Ibu sekalian di tahun 99 itu UMS mentransfer hampir 2M kalau tidak salah ke rekening rektor Unimus waktu itu, bank garansi. Jadi kalau dulu pendirian program studi atau pendirian fakultas atau universitas harus ada bank garansi. Jadi hanya ditransfer, dituduhke karo apa itu bank PT waktu itu ya. Oh, ternyata rektor punya uang sekian, nah setelah itu dikembalikan lagi. Luar biasa UMS itu ya. Jadi dikasih pinjam untuk pendirian Universitas Muhammadiyah pada tahun 99. Kebetulan kami termasuk tim pendiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi ingat sejarahnya waktu itu, dan kami sangat berterima kasih sekali kepada Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, tujuan daripada kegiatan workshop visi misi dan kurikulum program studi arsitektur ini adalah bagian daripada rangkaian yang harus dilalui
oleh program studi baru, maka kami dari tingkat fakultas sangat mensupport Ketua Prodi dalam hal ini Bu Kania untuk menginisiasi termasuk panitia Bu Ratna dan seluruh dosen arsitektur ya untuk bisa mengikuti kegiatan ini dan dilaksanakan kegiatan ini. Dan tentunya kami nanti juga ada pencerahan dari para stakeholder terkait dengan pengembangan kurikulum nantinya. Oleh sebab itu, kami sangat berterima kasih sekali, baik kepada narasumber yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga kepada seluruh undangan stakeholder yang sudah berkesempatan hadir untuk mensukseskan acara workshop visi misi kurikulum program studi arsitektur. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sebetulnya punya ruangan yang lebih besar, yang bisa menampung 500 orang yang biasa kita gunakan untuk acara pelepasan wisuda Fakultas Teknik di lantai 8, tapi tampaknya di ruang rapat ini saja. Ya, saya kemarin sampaikan cukuplah kalau untuk acara-acara rapat atau workshop ya dengan mengundang kapasitas 25 orang, kita cukup menggunakan ruangan ini. Kalau di UMS banyak ruangan ya Bu ya, yang bisa digunakan ya. Tapi kita juga ada yang di lantai 5 atau 6 ya, kami lebih baik dan lebih enak kalau di lantai ini karena lebih U-shape ya, bentuknya kan lebih enak daripada kalau kita seperti classroom ya, mungkin kurang pas. Oleh sebab itu, untuk menyukseskan acara pada pagi hari ini dan semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop visi misi kurikulum program studi arsitektur resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur RM Bagus Irawan Widyawardana, STMSI. Untuk acara yang keempat yaitu penandatanganan naskah implementasi kerjasama. Yang pertama, antara program studi S1 Arsitektur Universitas Muhammadiyah Semarang dengan program studi S1 Arsitektur PGRI Semarang. Yang kedua, antara program studi S1 Arsitektur Universitas Muhammadiyah Semarang dengan program studi S1 Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepada masing-masing ketua program studi dan didampingi oleh dekan dan wakil dekan, kami persilakan.